biasanya prasiklus dulu. Prasiklus itu kita tidak perlu menyiapkan apapun, kan? Kita langsung aja laksanakan prasiklusnya. Nah, kemudian ketika di siklus 1 dari prasiklus itu kita mengetahui bahwa ternyata misalnya prestasi belajar anak itu sangat rendah ya, sangat rendah atau tidak sampai KKM misalnya kan. Lalu kita laksanakan beberapa siklus. Biasanya sih kalau PTK di guru-guru itu biasa cukup 2 siklus. Misalnya siklus 1 dan siklus kedua. Nah, desain siklusnya itu bagaimana desain penelitiannya? Harus menggunakan 4 teknik tadi kan, 4 desain. Pertama apa? Pertama, planning. Planning. Planning, perencanaan. Yang kedua? Action. Kedua, pelaksanaan, Ibu. Action. Action. Acting ya. Acting. Iya. Pelaksanaan. Yang ketiga? Pengamatan, Ibu. Ya, pengamatan atau observing. Ya. Keempat? Laporan. Refleksi, Ibu ya. Refleksi, Ibu. Ya, reflection. Ya, refleksi. Ya, refleksi. Nah, planning itu pada saat kita melaksanakan planning apa yang kita lakukan? Mengumpulkan data, persiapan. Ya, persiapannya itu caranya bagaimana? Dengan instrumen. Ya. Dengan menyiapkan instrumen ya, instrumen. Itu waktu kita untuk apa tuh? Menerapkan penelitian itu. Apalagi? Analisis silabus, Bu. Jadwal. Ya, silabus. Setelah silabus apa turunannya lagi? RPP, Bu. Ya, RPP. Silabus, RPP apa lagi? Tes. Pembelajaran. Evaluasi. Ya, evaluasi ya. Kalau misalnya kalau kita mau meneliti tentang prestasi, kita harus apa? Ya, lengkapi dengan alat tesnya atau instrumen itu tadi. Kemudian apa lagi kira-kira kalau yang berkaitan dengan misalnya kita ingin meningkatkan prestasi belajar dengan menggunakan media apa gitu. Misalnya media pembelajaran biodrama misalnya. Novel apa tuh novel elektronik misalnya kan, novel itu tuh apa yang novel yang kisah apa, kisah ini yang apa tuh yang tentang inilah, tentang Islam itu apa sejarah. Dulu tuh ya, tentang sejarah, novel atau video gitu ya. Nah itu kan termasuk media ya. Ya, kalau misalnya menyangkut media, apa yang kita siapkan? Medianya gitu. Medianya, kemudian apa lagi? Ya, iya sih. Sumber belajar itu udah pasti yang kita siapkan itu yang sesuai dengan RPP. Yang khususnya berkaitan dengan judul itu yang harus kita utamakan dulu untuk disiapkan. Lembar kerja siswa, kan? LPD ya. LKPD ya. Lembar kerja. Apa LKPD ya? Kerja peserta didik.
Ya, peserta didik. Oke. Nah, itu planningnya. Setelah itu baru kita ke aktingnya. Akting itu pelaksanaan. Nah, pada saat pelaksanaan itu seperti biasa ya, guru kita mengajar, kemudian ada yang mengobservasi ataupun ada teman kita yang menerapkan misalnya model pembelajaran CTL atau menggunakan reading aloud tadi untuk meningkatkan bacaan Al-Quran siswa kan, reading aloud. Nah, kemudian seperti biasa kita itu ada yang melaksanakan, kemudian kita yang mengobservasi. Nah, ketika diobservasi itu apa saja kekurangan hasil observasi harus kita catat, harus kita amati sesuai dengan pedoman yang kita buat, ya kan? Kita mengobservasi. Nah, kemudian setelah melaksanakan itu kan guru kan nanti misalnya untuk meningkatkan ini ya prestasi. Nah, setelah itu laksanakanlah tes ya. Nah, tapi tes itu harus divalidasi dulu ya. Alat-alat tesnya itu, instrumen tesnya itu harus divalidasi dulu oleh siapa yang berkeahlian di bidang instrumen gitu. Kalau mahasiswa di kampus, mereka yang menerapkan PTK itu misalnya mereka udah membuat instrumen. Instrumennya itu kemudian divalidasi oleh dosen-dosen yang bidang keahlian evaluasi pendidikan ataupun yang bidang statistik gitu. Divalidasi dulu itunya instrumennya. Nah, kemudian kan menerapkan instrumen. Nah, nanti instrumen apa tuh penilaiannya itu, tes, alat tesnya itu ya. Kemudian dilihat berapa keberhasilan siswa kan. Nah, seandainya kalau belum mencapai 80% hasilnya rata-rata, nah kemudian dilaksanakan lagi siklus kedua. Nah, setelah acting tadi kita melakukan apa? Observing atau pengamatan. Nah, di pengamatan itulah nanti peneliti atau bisa juga kita ya mengamati bagaimana guru itu mengajar, bagaimana guru menerapkan model pembelajaran apa, menerapkan media atau menerapkan strategi atau metode demonstrasi, bagaimana menerapkannya kan. Kemudian dilihat hasil siswa tadi di tes, post tes misalnya dengan alat tesnya itu udah divalidasi dulu ya. Kemudian dilihat hasilnya, oh kurang mencapai ini, maka dilaksanakan lagi. Nah, kemudian lebih lanjut lagi yang refleksi atau reflection. Refleksi itu kemudian guru yang menerapkan dan peneliti bersama-sama berdiskusi, merefleksi apa yang menjadi kekurangannya kan, kekurangan baik dari cara penerapannya, kemudian dicek lagi RPP-nya, kelengkapannya gitu. Nanti ada kekurangan diperbaiki, kemudian hasil perbaikannya itu diterapkan lagi kepada siklus kedua begitu. Iya. Kira-kira ada yang ini enggak bertanya di sini bagaimana desain penerapan PTK itu? Tekniknya ya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ya bisa observasi terutama kalau PTK itu kan teknik pengumpulan data itu kalau kualitatif itu ya, kalau kualitatif
ada 3. Wawancara. Ya, wawancara. Apalagi? Pengamatan, ya kan? Observasi. Dokumentasi. 3, dokumentasi. Oke. Nah, kalau yang kuantitatif, yang itu hanya ini ya. Biasanya sih kalau sifatnya hanya untuk mengetahui, itu menggunakan frekuensi biasa aja. Presentasi biasa untuk melihat peningkatan. Kalau untuk sejauh mana efektivitas suatu alat yang kita gunakan, kita menggunakan apa itu? Uji T ya, uji T. Itu agak sulit. Kalau cuman untuk melihat ini berapa peningkatannya itu, kita menggunakan ini aja, apa? Frekuensi. Nah, itu yang berkaitan dengan desainnya. Coba kalau kita lihat ini ya, sebentar saya akan share ini dulu. Oke. Nah, enggak mau. Apa? Udah turun naik kan lah. Baik ya, kita coba lihat contoh dulu ya. Kedengaran suara saya? Kanan, Bu. Oh, Oke. jelas, Bu. Nah ini tuh, kita bisa lihat contoh ini ya. Misalnya kita mau menerapkan Student Team Achievement Division atau STAD untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran akidah akhlak, materi iman kepada Allah dan makhluk gaib selain malaikat siswa kelas ini kan. Jadi di sini ada 2 hal yang perlu kita lihat. Apa itu yang kita lihat? Apa variabelnya? Di sini ada 2 variabel, ya kan? Apa tuh variabel pertama? Maaf Ibu, itu slide kagak jalan Ibu tampilannya Ibu. Hah? Jadi Kenapa? kita cuma
Cuma nonton Tidak ini jalan aja. Bu, slide-nya. Tidak kelihatan. Dokumennya nggak jalan Ibu, cuma tulisan bab 3 saja metode penelitian. Iya betul Ibu. Nggak bergerak ke bawah. Itu kelihatan ini dia kelihatan. Ya, sekarang udah kelihatan. Sudah Ibu. Oke. Nah, yang ini kan judul ini udah kelihatan belum judulnya? Sudah Bu. Udah, Bu. Ini tadi ada 2 variabel. Apa aja variabelnya nih? Tapas Teams. Apa? Ya, penerapan. Harapan STAD. Ya, yang variabel kedua? Meningkatkan hasil belajar. Belajar mata pelajaran. Meningkatkan hasil belajar. Pada pelajarnya. Meningkatkan hasil belajar atau prestasi ya. Jadi ada 2 di sini. Kalau yang lain tuh bukan ya. Kalau ini, nah ini mata pelajaran ini hanya ini aja. Pas mata pelajaran kita apa kan? Kemudian apa tuh namanya? Materi juga bukan, kelas juga bukan. Ini hanya tempatnya saja kita melaksanakannya. Nah, jadi ini judulnya ya. Judulnya. Jadi jangan membuat judul yang aneh-aneh gitu. Judulnya kita mau menerapkan apa, terus untuk meningkatkan apa gitu. Ya kan? Nah, tapi ini jangan lupa ya, nanti pada mata pelajaran apa, materinya apa, siswa kelas berapa, sekolahnya di mana, tahun pelajarannya apa, berapa gitu. Nah itu ketika kita membuat judul, ya kan? Nah, kemudian di latar belakangnya, ya, di latar belakangnya itu kita bicarakan dulu mengenai masalah pembelajaran dulu, ya, urgensi pentingnya pembelajaran. Nah, kalau yang ini nih dimasukinnya ini pula apa landasan teoritis, harusnya dengan bahasa kita dulu. Misalnya pembelajaran itu seperti apa, urgensinya, pentingnya. Kemudian barulah kita menambahkan landasan apa yuridis bahwa pendidikan, misalnya pendidikan agama Islam ya, itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 kan meningkatkan iman dan takwa dan akhlak, ya enggak? Nah, itu bisa kita masukkan. Pertama, kita mengungkapkan sendiri dulu 2 alinea tentang pentingnya pendidikan kan, pendidikan agama Islam. Pendidikanlah secara umum atau pendidikan agama Islam. Setelah itu baru kita masukkan ayat, kalau bisa itu namanya landasan normatif. Ayat yang mendukung atau hadis kan. Nah, setelah itu hal ini sesuai dengan apa yang dirumuskan di dalam Undang-Undang Sisdiknas misalnya. Baru ditambahkan landasan yuridis. Tadi normatif, sekarang yuridis. Kalau ini tidak lengkap ini. Nah, selanjutnya setelah kita menambahkan landasan yuridis, ya kan, baru kita masukkan masalah. Misalnya masalah yang langsung terkait dengan secara umum, yang berkaitan dengan misalnya masalah hasil belajar misalnya kan, masalah hasil belajar rata-rata siswa kan hasil belajar ini harus yang lebih fokus ya. Hasil belajar itu kan ada 3 ya, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, yang lebih menjadi perhatian guru ya,
apakah prestasi belajar kognitif. Nah, kalau memang hasil belajar kognitifnya kurang, nah di situ dibicarakan masalah umum bahwa berdasarkan permasalahan umum gitu kan, pembelajaran untuk bidang SKI misalnya atau bidang pendidikan agama Islam belum menunjukkan hasil belajar yang optimal. Rata-rata keberhasilan siswa itu kurang, misalnya di permasalahan apa, misalnya dalam tulis baca Al-Quran, misalnya di dalam hal apa gitu, sebutkan aja semuanya. Nah, barulah kita setelah kita ini kan kayak ini nih seorang guru. Nah, setelah kita mengungkapkan masalah itu tadi, lalu kita memberikan solusi di latar belakang itu, solusi kan. Solusinya misalnya salah satu cara untuk meningkatkan hasil belajar siswa adalah dengan menggunakan misalnya menggunakan STAD misalnya. STAD ini bertujuan untuk apa, misalnya kita masuk ke landasan teoritisnya di situ, berguna untuk apa, kita masukkan landasan teoritis, teori-teori tentang STAD secara singkat, bukan definisi tapi fungsi STAD itu untuk meningkatkan hasil belajar. Tujuannya apa gitu STAD itu. Nah, lalu kita selanjutnya setelah itu kita rincikan persoalan di kelas kita, sebagaimana hal yang terjadi di kelas 2 SD misalnya SD 2 Jakarta Timur, bahwa prestasi belajar siswa di dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam kurang mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini terlihat dari rata-rata KKM siswa adalah sekian. Kita masukkanlah hasil rapot di situ. Hasil rapotnya paling bawah. Nah, baru setelah itu kata-kata alinea terakhirnya, berdasarkan paparan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul yang tentang ini nih, gitu kan. Nah, itu ya di latar belakangnya. Oke, di latar belakang ada yang mau bertanya? Ini ya, jadi latar belakang itu enggak usah bercerita terlalu banyak. Cukup 3 halaman aja, biasa. Enggak usah sampai 10 halaman, apalagi ini proposal. Bagaimana, ada yang mau bertanya? Halo? Ya, boleh, silakan. Iya, umum lah. Umum bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Bab 1 itu pendahuluan kan? Ya enggak? Bab 1 itu pendahuluan. Iya. Iya. Yang ada di inilah penugasan.
yang ada di penugasan mengikuti modul. Ya, sama-sama. Yang lain? Kalau tidak dimengertinya di mana? Apa tidak mengerti lalu tidak mau bertanya atau sudah mengerti semua nih? Jadi coba tadi kira-kira apa isinya pendahuluan? Siapa? Ninik Mas Rofa, ayo. Ninik suaranya kok hilang? Suaranya. Nah, Iya, Bu. Pendahuluan tadi isinya mana ya? nah ini. Nah, apa isinya pendahuluan? Ini kan kelihatan kan? Oh iya. Apalah isinya? Pertama tentang apa? Latar belakang masalah, Bu. Iya, tentang apa? Secara umum dulu dibahas, kemudian Secara umum dibahas tentang urgensi. Boleh dicatat tuh. iya. Catat ya, catat. Iya, Catat, Bu. jangan lupa. Urgensi atau pentingnya misalnya pendidikan agama Islam. Oke? Iya, Bu. Oke, yang lain juga ya. Jadi jangan kemana-mana ya. Jangan kemana-mana. Latar belakangnya itu. Urgensi tentang misalnya langsung aja atau mau pembelajaran boleh atau pendidikan agama Islam juga boleh. Nah selanjutnya setelah urgensi pentingnya pendidikan yang diungkapkan oleh peneliti atau penulis sendiri ya, peneliti di sini. Oleh peneliti sendiri, kemudian apalagi yang dimasukkan setelah itu? Ninik. Apalagi yang diungkapkan lagi setelah itu? Ini proses pelaksanaannya, Bu. Bukan. Gimana sih? Enggak, kan urgensi tentang pentingnya pendidikan agama Islam atau pembelajaran seperti ini ya. Manfaat. Di atas. Yang kedua apa? Landasannya, Bu. Landasan normatif ya, bagus. Landasan normatif. Sepertinya sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan bahwa tujuan pendidikan agama Islam berdasarkan boleh masukkan ayat apa asal ayatnya itu berkaitan ya, misalnya untuk meningkatkan akhlak atau meningkatkan kemampuan ya. Nah, landasan normatif boleh seperti itu, tapi kalau kita di PAI itu beda dengan proposal yang lainnya itu dari ayat ya. Misalnya kita guru matematika, kita guru IPA, beda proposalnya dengan kita di PAI. Mesti menonjolkan landasan normatif seperti ayat atau hadis. Nah, itu ya yang bagus. Nah, setelah itu masukkan lagi landasan apa? Landasan yuridis. Ya, misalnya undang-undang nomor 20 ya. 2003. Setelah itu apa lagi? Setelah sudah masuk kan landasan yuridis, apalagi yang kita ungkapkan dicatat ya, nanti jangan lupa Hasil belajar. setelah itu apa? Mengungkapkan masalahnya, Bu. Mengungkapkan masalahnya secara umum aja dulu. Nanti kalau yang udah mau season terakhir, maksudnya apa, alinea terakhir, baru kita memasukkan kasus di kelas kita. Ini masalah umum ya, masalah umum yang berkaitan dengan pembelajaran. Pembelajaran lah ya pada umumnya ya. Berdasarkan apa hasil pengalaman seorang guru aja dimasukkan, tapi sesuai dengan ini
judulnya. Misalnya masalahnya itu tentang prestasi atau hasil belajar. Kita memasukkan masalah umum yang berkaitan dengan hasil belajar rata-rata siswa pada mata pelajaran agama Islam ini kurang menunjukkan hasil yang menggembirakan atau optimal kan. Hal ini dikarenakan siswa sudah merasa jenuh dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Karena pendidikan agama Islam itu dianggap sudah biasa mereka dengar. Pembelajaran pendidikan agama Islam itu sudah biasa siswa dengar saat mereka mendengar ceramah di TV, ya kan? Saat mereka mendengar ceramah dari orang tua. Itu isinya itu saja kan tentang pendidikan agama Islam. Selain itu siswa menganggap bahwa berprestasi di pendidikan agama Islam itu bukan menunjukkan suatu hal yang membanggakan, misalnya kan, membanggakan di kalangan siswa. Mereka lebih suka berprestasi di mata pelajaran matematika atau IPA yang lebih tren kan, sehingga mata pelajaran agama Islam, pendidikan agama Islam itu lebih banyak disepelekan oleh siswa. Benar nggak, Bu, Bapak Ibu yang kayak gitu? Betul, Iya Ibu. kan? Betul. Iya. Betul, Bu. Benar, Jadi Bu. coba Kurang lebih. coba Ibu Bapak Ibu perhatikan ya, mahasiswa PPG ya. Enaknya aja mahasiswa PPG adalah murid saya ya. Saya nggak usah pakai Bapak Ibu guru aja, pakai mahasiswa PPG. Nah, coba kalau misalnya anak-anak itu les di GO misalnya, Ganesha Operation, atau di tempat-tempat les yang yang tren. Iya. Itu ada ini nggak? Ada mapel pendidikan agama Islam nggak? Tidak ada, Bu. Dan mau bayar mahal, Bu. Di TPA murah saja masih banyak yang nunggak, Bu. Nah, iya. Ikhlas beramal, Bu. Iya. Perhatian siswa maupun orang tua itu, mereka lebih senang anak-anaknya berprestasi di mata pelajaran yang trending lah gitu kan, seperti kayak matematika, IPA, fisika, kimia gitu kan. Nah, makanya prestasi belajar anak-anak itu jarang mencapai nilai yang optimal. Paling kalaupun prestasi belajarnya bagus itu biasanya didorong oleh didorong oleh guru, ya enggak, nilainya kan didongkrak gitu loh, supaya bisa 9 kan, bener enggak, supaya bisa 8. Bener, Bu. Ya. Nah itu, jadi Itu nggak bisa dijadikan PTK ya, Bu ya? Nggak bisa dijadikan PTK itu ya? Maksudnya nggak bisa dijadikan PTK atau gimana? Ya, tadi kan minat siswa itu untuk belajar agama, misalkan dorongan dari orang tua. Minat bisa ini juga diangkat untuk meningkatkan motivasi belajar, misalnya menggunakan strategi Jigsaw, penerapan strategi Jigsaw untuk meningkatkan atau motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, dalam materi apa boleh. Materinya harus disebutkan ya, para mahasiswa PPG, materinya harus disebutkan, karena pada saat kita melaksanakan PTK itu per materi ya. Mohon maaf Ibu bertanya, ya. kalau yang diukur karakter itu kan bisa aja bukan hanya sekedar materi Ibu ya. Kalau yang diukur karakter bisa kan? Enggak, kita kan di ininya harus pada materi. Nanti kita menerapkan PTK, misalnya pada mapel pendidikan agama Islam, materinya apa kita sebutkan di situ kan? Langsung kita mengajar, kan? Kita mengajar dalam materi apa?
di kelas berapa, di SD mana, nah itu harus disebutkan. Nah, kalau kita misalnya meningkatkan karakter misalnya atau akhlak, boleh kita menggunakan misalnya strategi belajar yang memandirikan siswa dalam belajar itu kan banyak ya strateginya. Boleh dipilih. Misalnya model pembelajaran CTL itu tadi ya. Misalnya kalau di disertasi saya itu, disertasi S3 saya itu kan spesialisasi bidang keahlian saya ini pendidikan karakter. Yang S2 saya baru pendidikan agama Islam. Nah, saya ngambil karena di UIN, IAIN, UIN itu nggak punya maksudnya bidang keahlian akhlak itu nggak ada. Jadi ngambilnya di UPI, Universitas Pendidikan Islam kan? Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Saya ngambilnya S3 di situ. Jadi saya itu waktu penelitian disertasinya itu mengambil kan harusnya bidang karakter kan. Nah, saya itu menggunakan ini implementasi pembelajaran kontekstual ya, berbasis kemandirian. Jadi itu untuk memilih bagaimana meningkatkan karakter siswa ya, karakter mandiri siswa menggunakan, mengimplementasikan, menerapkan CTL, contextual learning and teaching itu tadi. Nah, karena kalau di CTL itu anak-anak tuh emang harus belajar mandiri di dalam ininya, di dalam penerapan, ada inquiry, ada modeling, ada apalagi itu refleksi, itunya step-step daripada CTL. Nah itu oke. Jadi begitu. Udah mengungkapkan masalah kan, masalah secara umum tadi ya, tapi masalah umumnya berkaitan dengan judul kita ya. Jangan misalnya judulnya itu prestasi belajar, jangan mengambil masalah tentang ini sikap atau akhlak. Misalnya pada dewasa ini banyak terjadi dekadensi moral, akhlak yang dialami oleh para peserta didik. Hal ini ditandai dengan banyaknya waktu mereka yang terbuang hanya untuk melihat gadget misalnya kan, melihat HP Android gitu. Kemudian hubungan sosial anak ibu menjadi kurang baik kepada orang tua, guru maupun kepada lingkungan. Nah itu kan tentang sikap ya, karakter ya. Sementara judul kita itu hasil belajar. Masuk enggak? Jauh. Masuk enggak? Masalahnya dengan judul. Oke. Jadi paham ya? Jadi kalau masalah umumnya itu harus berkaitan dengan prestasi belajar. Nah, setelah kita mengungkapkan masalah umum, apalagi yang kita ungkapkan di dalam latar belakang? Masalah khusus. Enggak, belum. Solusi alternatifnya dengan membicarakan tentang apa? Tentang ini tadi, misalnya kita ini mau itu menggunakan STAD. Kita bicarakan tentang STAD. Salah satu, misalnya kita mulai gini, salah satu strategi belajar yang dapat meningkatkan prestasi belajar siswa adalah menggunakan Student Team Achievement Division, misalnya kan STAD gitu. STAD ini STAD
bertujuan untuk ini nih, baru masukkan landasan teoritis. Landasan teoritis. Solusi yang kita tawarkan itu harus disertai dengan dukungan landasan teoritis. Karena latar belakangnya kita harus buat secara ilmiah. Karena ini kan penelitian ilmiah ya, bukan sekedarnya. Jadi kita harus mencari dukungan gitu, bukan dukungan politik tapi dukungan teoritis. Oke. Nah, setelah memasukkan landasan teoritis tadi apa lagi? Baru masalah khusus yang berkaitan yang prestasi belajar anak di kelas kan? Misalnya kita searching, kita tempelkan di situ KKM rapot siswa yang terakhir, berapa KKM rata-rata di mata pelajaran pendidikan agama Islam, ya kan? Nah, baru alinea terakhir itu adalah ketertarikan penulis atau peneliti untuk mengangkat judul ini. Bagaimana dengan latar belakangnya, udah pas belum? Udah paham belum? Udah paham? Coba ini siapa tuh? Pak Sobikin. Ya, siap Bu. Ya. Tadi itu kira-kira apa isi latar belakang tuh? Pertama tentang apa dulu? Bentar Bu. Ya. Yang menjadi isi pada latar belakangnya, latar belakang penulisan PTK. Karya ilmiah yang kita buat. Persoalan apa unsur-unsur yang dimasukkan di dalam latar belakang? Dari alinea ke alinea tadi apa yang harus dimasukkan gitu? Atau ini Bu Sumini, coba apa Ya, yang Ibu. pertama apa? Pertama yang kita masukkan itu urgensinya Bu, atau pentingnya pendidikan agama Islam. Terus yang kedua habis itu mengungkapkan dengan bahasa sendiri. Yang ketiga landasan normatifnya Bu, kita masukkan di situ. Ayat atau dalil Berupa apa? pendukung. Ya, dalil-dalil. Oke. Ya. Kemudian Dalilnya 2 aja ya Pak, banyaknya 2 atau 1 gitu, enggak boleh banyak-banyak. Oke, terus berikutnya kita masukkan landasan yuridisnya Bu, undang-undangnya nomor 20. Oke, terus setelah itu memasukkan masalah, tapi masalahnya hasil belajar secara umum yang kita masukkan di masalah ini. Nah, kalau tergantung judul ya. Kalau judulnya tentang minat, motivasi yang kurang, masukkan tentang motivasi. Ya kan? Kalau mengenai prestasi belajar, masukkan masalah tentang prestasi belajar, kan? Jadi judul ya, dilihat dari judulnya. Oke, terus lanjut apa lagi? Berikutnya mengungkapkan permasalahan di kelas Bu. Kalau tadi secara umum berarti kita mengungkapkan permasalahannya secara khusus di kelas. Belum. Masalah umum. Setelah masalah umum baru mengambil solusi. Ya, solusinya dengan menawarkan sesuai judul. Teoritis. Ya. Misalnya menggunakan apa? Strategi STAD tadi ya. STAD. Nah, kita tawarkan solusi STAD itu sebagai cara untuk meningkatkan prestasi belajar anak. STAD misalnya, ataupun kontekstual atau cooperative learning, number head together, bolehlah. Apalagi itu debat ya, debat
Setelah itu baru masukkan apa? Setelah itu Landasan teori Landasan teori. masalahku. Setelah itu masalah khusus. Ya, oke. Baru ketertarikan peneliti. Ya, coba yang lain ulangi, harus ini ya. Habibah. Ya, Habibah. Tadi apa itu? Ininya, ini buka itunya. Ya, Lupa. Pertama latar belakang, masuknya urgensi tentang pendidikan agama Islam. Terus lanjut cepat. Selanjutnya landasan kedua landasan normatif dan yuridis. Tiga. Yang ketiga itu masalah secara umum. Keempat. Yang keempat itu solusi. materi yang solusi. Ya. Solusi yang ditawarkan solusi alternatif. Yang berkaitan dengan judul ya, berkaitan dengan judul ya, jangan lupa. Judulnya, Ya, yang misalnya berkaitan dengan menggunakan judul. reading aloud, lalu solusinya di reading aloud misalnya. Terus Selanjutnya dukungan teoritis. dukungan teoritis ya, ya ketika membicarakan tentang reading aloud itu harus memasukkan apa? Dukungan teoritis tadi. Setelah itu Dan baru masalah apa? khusus. Masalah khusus, Ya, masalah khusus di ketertarikan. di kelas, Yang baru terakhir peneliti ketertarikan. di- Ya. Oke. Peneliti di kelas. Lanjut nih kita nih. Tunggu dulu ya, ini kok ini ya nggak bisa ini, nggak bisa nge-share ini. Udah kelihatan belum share-nya ini? Tidak kelihatan. Belum, Bu. Nomor Foto ya, Ma. penelitian. Udah. Tapi Oke. belum berjalan masih. Oh ini nih salah ya, salah tadi saya ininya. Share-nya bukan ini. Iya. Apa? Rumusan masalah harusnya ini tadi. Nah, ini udah kelihatan belum? Udah kelihatan yang ini? Kelihatan Ibu. Udah ya? Oke, nah rumusan masalahnya itu biasanya ada 3 ya. Rumusan masalahnya ada 3. Sebentar kita kejar waktu untuk maghrib nih. Rumusan masalahnya itu ada 3 kan? Pertama, bagaimana hasil belajar sebelum penerapan student team achievement. Kalau tidak memasukkan ini pun boleh. Tapi biasanya ini ada 3 pra, kemudian bagaimana penerapannya, kemudian bagaimana hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa itu di siklus 1 berapa, siklus 2 berapa.
Nah, biasanya ada lagi ditambahkan menjadi 4. Bagaimana efektivitas strategi STAD dalam pembelajaran mapel pendidikan, mapel akidah akhlak misalnya itu. Oke, udah paham belum rumusan masalahnya? Sedikit ini insya Allah. Ya. Nanti saya share ya ininya. Nggak boleh kemana-mana itu rumusan masalahnya. Hanya 3 ini saja. Iya, Bu. Boleh Bu di-share Bu di grup Bu. Pertama tentang apa? Bagaimana hasil belajar sebelum diterapkan? Belum, Bu. Ya, sebelum STAD. Berarti kondisi sebelumnya Bu. Kondisi sebelumnya Bu. Ya, yang kedua bagaimana penerapan? Cara penerapannya. Penerapan misalnya apa Ketiga, aja yang hasilnya. kita terapkan? Media kah, apakah gitu kan? Nah, baru setelah itu bagaimana hasilnya Hasil. setelah diterapkan gitu. Ini aja yang berkaitan rumusan masalahnya. Nah, ini tujuannya. Tujuannya itu tinggal mengulang lagi untuk mengetahui hasil ya. Ini kan bagaimana ini salah ini. Ini salah ya. Untuk mengetahui hasil belajar ya, bagaimananya dibuang. Karena ini adalah kata tanya, nggak boleh masuk ke sini. Ya? Paham ya? Nah, baru ini kerangka teoritisnya ya berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan misalnya belajar, pengertian belajar, hasil belajar itu apa ya? Nah, ini faktor yang mempengaruhi hasil belajar, pembelajaran. Nah, langkah-langkahnya ini ya, langkah-langkah penerapan STAD-nya harus dimasukkan secara lengkap, kekurangan dan kelebihannya dengan teori-teorinya. Gimana? Udah paham belum mengenai teorinya? Teorinya udah paham? Belum. Belum? Nah, pertama kan kita ungkapkan kerangka teoritisnya ini ya. Kajian pustaka boleh tentang pengertian belajar. Kita ambillah teori beberapa, baru kita simpulkan belajar. Kemudian kita masukkan, tadi kan kita mengungkapkan itu ya hasil belajar siswa kan. Nah, teorinya juga tentang hasil belajar siswa. Nah, hasil belajar siswa itu kita ambil teori beberapa buah kan. Nah, hasil belajar yang bagaimana, yang apa, baik itu harus kita cari teorinya. Nih, setelah itu boleh kita ambil faktor yang mempengaruhi hasil belajar, boleh ditambahkan. Nah, barulah kita ini STAD. Nah, di rumusan masalah kedua itu kan bagaimana menerapkan STAD. Iya enggak Pak, Bapak Ibu? Masih ingat enggak? Iya. Ya, lihat nih. Ya, di rumusan di masalah kedua ini adalah bagaimana menerapkan STAD kan? Nah, makanya di dalam teorinya itu adalah langkah-langkah, harus ada langkah-langkah menerapkan apa? STAD, kekurangan dan kelebihannya. Nah, penerapan STAD ini tidak boleh satu teori, mesti ada step-stepnya gitu. Menerapkan STAD itu ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Nah, itu langkah-langkahnya tidak boleh kita ambil satu teori, kita ambil beberapa teori supaya saling melengkapi gitu. Soalnya nanti kalau kita pas sulit kita untuk memberikan penilaian kepada teman kita yang melaksanakan PTK kalau tidak dilengkapi dengan kelengkapan teori tentang
bagaimana menerapkan STAD. Paham nggak, Bapak Ibu? Gimana, paham nggak tentang teori ini? Paham? Ada yang tidak paham nggak? Untuk rumusan masalah kedua. Untuk rumusan masalah kedua. Ya, sudah ada bayangan sih, Mohon izin ini. tapi masih belum. Masih belum? Sudah ada bayangan sih Bu, tapi ya mungkin karena Iya. belum praktek. Kan ini kan di rumusan masalah kedua itu kan kita menerapkan, ya enggak? Bagaimana menerapkan, ya enggak? Ya, Ya, oke. Ya. Nah, makanya di landasan teoritis atau kajian pustaka ada teori yang menyebutkan tentang bagaimana langkah-langkah menerapkan STAD. tadi. Iya. Kalau nggak ada teorinya, bagaimana kita mau menjawab rumusan nomor 2, ya nggak? Ya, Ya enggak? Bagaimana guru mau menerapkannya di kelas? Kalau di dalam proposal penelitian kita itu tidak ada langkah-langkah menerapkannya. Nanti ibu gurunya lalu bingung. Bu, bagaimana Bu cara menerapkan ini? Langkah-langkahnya gimana menerapkan STAD? Bagaimana menerapkan apa tuh? Menerapkan ini katanya. Menerapkan strategi jigsaw atau cooperative learning, ya kan? Nah, jadi paham nggak Bapak Ibu bahwa harus ada teori tentang penerapan langkah-langkah. Sudah paham semua kan? Kita bisa pakai metode-metode lain ya Bu dalam rumusan selain misalnya dengan metode pembelajaran yang lain gitu. Kenapa enggak dengar benar? Jadi Coba, kan tadi dalam perumusan permasalahan itu tadi kan ada bagaimana kita menerapkan, ya bagaimana kita menerapkan, artinya di sini kita bisa menggunakan metode yang lain yang sesuai dengan pembelajaran kita saat ini gitu ya. Aduh, sebentar. Lagi ajan nih. Kita minta berapa menit ini ya, setelah ajan saya minta berapa menit ya, habis itu kita akhiri. Udah ajan belum di sana? Sudah Bu, Pekalongan. sebentar udah ya? lagi di Jakarta. Di Jakarta belum. Pekalongan lebih Belum awal. beberapa. Ya, di Pontianak juga begini. Ya, oke. Sebenarnya pada saat ajan ini kita diam ya. Ya, tadi ada pertanyaan gimana? Pertanyaannya tadi? Parahnya. Baik, dalam perumusan permasalahan kan tadi penerapan melalui dengan metode STAD ya. Artinya dalam penulisan permasalahan ini, rumusan ini, kita bisa menggunakan metode-metode lain yang mana nantinya dalam kerangka teoritisnya pasti kita menggunakan metode yang kita rumuskan di rumusan kedua gitu ya Bu. Enggak boleh metode yang lain. Metode STAD aja. Metode STAD. Tidak boleh di dalam rumusan, di dalam itu, di dalam kajian teori, tidak boleh masuk teori-teori tentang menerapkan metode-metode yang lain. Tidak boleh, hanya STAD. Ya, Baik. paham nggak? Baik Bu, baik Bu. Iya, tidak boleh yang lainnya. Ngacau nanti ini penelitiannya. Yang lain udah paham kan? Nah, tadi tentang teori ya. Sekarang tentang ini apa? Nah, kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak Bab 3, Bu. yang saya share?
Bab 3 oke ya. Nanti kita masuk ini ininya dulu apa? Desain penelitiannya nih. Nah, desain penelitiannya ini Allahumma rabbana jidna kita mawasalatul di sebelum dan sinatang fadil masyarakat badratan liyataraki Allah basmaka Muhammad dan lagi wa anta innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin amin. Nah, oke, di PTK tadi desain penelitian tindakan kelasnya ini harus kita masukkan ya. Ininya apa teori tentang PTK. Nah, kemudian tapi tidak usah terlalu banyak ya PTK-nya. Apa teori tentang PTK itu? Nah, kita bisa ambil tujuannya. Kita bisa ambil alur kerja PTK menurut apa aja boleh. Nah, kemudian ini ya. Ini menurut Kemis dan Tagot nih PTK-nya ini. Sama aja nih ada apa tuh? Desainnya itu planning. Nih, ini planning dulu. Kemudian apa? Ini acting dan diobservasi sekaligus. Kemudian terjadi refleksi juga. Kemudian ini saling ini dia kayak spiral gitu, revisi. Kemudian setelah refleksi tadi kita merevisi planningnya. Ya kan Bapak Ibu, setelah refleksi kita merevisi planning ya. Planning untuk siklus keberapa? Kedua. Bapak Ibu, halo? Siklus kedua ya Bu, ya. Ya. Setelah merefleksi siklus 1 ya, kita merenungkan, mendiskusikan dengan guru ya. Baru kita merefleksi apa? Planning. Misalnya kita mengubah sedikit apa yang ada di dalam RPP kan. Kemudian alat-alat yang kita siapkan itu juga, kemudian cara mengajar guru, penerapannya udah betul apa benar, ya enggak? Udah benar apa salah, masih kurang, ya enggak? Ya enggak? Misalnya menerapkan STAD-nya itu kurang pas, coba lagi STAD yang kedua, ya enggak? Nah, itu namanya revisi plan. Nah, kemudian ini nih desainnya ya. Desainnya itu ada di sini nih. Ini ada uraiannya di sini nih. Tahap pertama menyusun skenario tentang apa yang telah dilakukan. Ini berarti siklus ke-1 udah lewat kan? Sekarang yang siklus keduanya. Tahap kedua melaksanakan rencana tindakan sesuai dengan skenario kan. Nah, ketiga itu melaksanakan observasinya nih, monitoring pemantauan ya. Nah, keempat merefleksi, mendiskusikan, melihat apa saja kekurangannya. Nah, ini kemudian prosedurnya ya, kita laksanakan kegiatan pra ya. Tadi untuk pra itu rumusan masalah keberapa Bapak Ibu pra tindakan itu? Yang pertama Ibu, yang pertama. Oke, berarti sudah paham semua ya. Yaitu bagaimana hasil belajar siswa sebelum dilaksanakan. Oke, ada yang tidak paham nggak dari semuanya ini? Kalau nggak paham ditanyakan ya. Nanti itu PPL nggak paham Bapak Ibu nih, PPL-nya. Lalu dosennya disalahkan nanti kalau mahasiswanya nggak paham. Soalnya dosen pembimbing PPL-nya bukan saya lagi. Nah, oke. Ya ini
Nih wawancara, bisa wawancara, observasi. Nah, ini siklusnya ya. Siklus perencanaan. Nah, kegiatan perencanaan tuh apa aja nih? Tuh ada kan perencanaannya kan? Kemudian asing. Nih, kegiatannya berapa menit? Kegiatan pendahuluannya apa? Nah, ini nih. Kegiatan inti. Suara saya kedengaran enggak? Dengaran Bu. Nah, kegiatan ini inti. karena lagi Di sini sedang dekat masjid, Bu. Azan, Oke. Jakarta. azan. Ini udah paham ya? Ini ya kegiatan itu apa aja? Kegiatan guru, kegiatan siswa, ya kan? Nih, kegiatan penutup, kemudian observing, pengamatan. Nih, pengamatan. Nih, kegiatannya seperti apa? Kemudian refleksi juga itu kegiatannya apa? Nah, lebih 80% baru kita berhenti melaksanakan siklus. Siklus itu bisa dilaksanakan sampai setahun, 1 semester ya. Berkali-kali sampai hasil yang kita inginkan itu mencapai 80%. Memakai uji T atau efektivitas. Nah, ini ya. Ini dulu saya melakukan penelitian tindakan kelas itu 1 semester. Setelah kemandirian siswa itu emang benar-benar nampak kita hitung 80% kemampuannya. Berapa kali siklus dulu saya itu ya? Nih, siklus kedua ya. Oke, isinya apa aja? Nah, merefleksi apa aja? Tuh, ini ininya kegiatannya. Tapi Bapak Ibu kalau mau buat kayak gini silakan, kalaupun enggak silakan ya. Tergantung kemampuannya aja. Dah, langkah-langkah penelitian. Dah. Nih, teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara. Nih, saya memakai angket waktu itu karena saya menghitung ya. Menghitung efektivitas. Bisa saja tidak pakai angket, tergantung ya instrumennya. Misalnya instrumennya tuh alat-alat tes. Misalnya tes soal-soal berupa soal-soal untuk mengecek berapa hasil belajar rata-rata siswa setelah diterapkannya STAD gitu ya. Nah, itu instrumennya tes. Kalau saya angket. Paham enggak Bapak Ibu? Paham? Paham ya? Kalau prestasi belajar menggunakan apa alatnya? Hasil Tes ya Bu ya. Tes. Soal tes ya. Tes ya Bu. Tes. Soal tes untuk kalau hasil belajar. Kalau yang sikap menggunakan apa sikap? Karakter. Observasi. Boleh observasi, ya observasi berupa angket juga boleh. Bisa juga angket itu isian yang diisi oleh siswa. Ya, boleh angket. Nah, dokumentasi itu ya. Ya. Kalau motivasi pakai apa Ibu? Maaf Bu, motivasi. Motivasi pakai angket, Bapak Ibu. Angket. Ya, misalnya kita buat anketnya 30 pertanyaan kepada siswa. Angket itu angket tertutup biasanya. Misalnya gini. Saya merasa saya senang saya maksudnya saya mengerjakan merasa senang belajar. Ini saya mengerjakan PR pendidikan agama di rumah misalnya. Kan itu ada jawaban tertutupnya ya, pakai skala kan. Selalu ya atau sering ya enggak. Kemudian selalu, jarang,
cukup, cukup, jarang, cukup, kemudian tidak. Nah, itu ada 4 pakai skala itu. Nah, nanti kalau jawaban siswa, berarti saya selalu mengerjakan PR pendidikan agama Islam di rumah. Nah, gitu. Itu kan menandakan bahwa dia tertarik atau minat kepada pelajaran. Kalau dia menjawabnya jarang mengerjakan PR, berarti dia tidak berminat. Nah, itu isi angketnya gitu, kayak begitu. Gimana Pak? Paham ya Pak ya? Minimal berapa Bu kalau angket itu Bu? Tergantung apa, kalau anak-anak SD itu nggak usah terlalu banyak, pusing dia jawabnya. 30 boleh, 35. 10 boleh 10. 10 enggak boleh lah. Enggak boleh. Terlalu sedikit enggak. 30 biasanya. Biasa 30, pertanyaan tertutup saja. Biasanya itu ya Pak, anak-anak kelas 6 ya, kelas 5 gitu. Kelas 4, kelas 3 jangan. Dia enggak paham. Boleh menggunakan angket, tapi apanya tuh? Instrumennya itu, itemnya itu minimal 30 lah. Enggak apa-apa, silakan aja. 30 item maksudnya, 30 jenis. Jumlah soalnya, Pak. Jumlah soal. Jumlah itemnya. Kan ada itu tuh, apa? Nanti saya share juga dengan hasil ini ya, disertasi saya nanti. Oke. Ini tuh ini yang diobservasi nih, hasil observasi ini seperti ini. Misalnya kegiatan gurunya apa, kegiatan guru di dalam membuka pelajaran, di dalam menerapkan RPP, itu ada semua catatannya nih. Ya, ini terlalu banyak ya. Ini punya, ini disertasi saya dulu nih. Bab 3 saya punya lengkap. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa PPG? Udah paham ya PTK-nya? Udah ada gambaran? Iya Bu, nanti contohnya di share ya Bu. Minta tahu. Ya, lihat Bu. Minimal berapa halaman proposal Bu? Proposal itu enggak usah banyak lah. 15 boleh, 15 halaman. Atau 10 juga boleh. Kan kalau 15 halaman pun baik, karena kan kita memasukkan teori. Kalau teorinya lengkap ya tambah bagus. Kita udah pada saat PPL-nya, PPL PTK, kita udah nggak repot-repot lagi menambah mencari teori lagi gitu. Gimana Bapak Ibu? Bu, mungkin ya kita di-share aja, kita pelajari pelan-pelan karena waktu maghrib pun udah lewat ya. gitu Bu. Oke, ya. Iya. Iya, harus masuk. Ya, penelitian terdahulu yang relevan itu kan di dalam kajian pustaka namanya, landasan teori, bukan pakai landasan teori, kajian pustaka. Nah, di kajian pustaka itu kan ada poinnya, misalnya poin 1. Poin 1 itu adalah isinya penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian terdahulu yang relevan itu kita memasukkan 3 misalnya. Skripsi mahasiswa tentang judul-judul yang sama. Ya, hasil skripsi yang udah, nanti Bapak Ibu bisa lihat lah di contoh-contoh di PTK di Google itu ya. Kan ada penelitian terdahulu yang relevan, tuh ada contohnya.
Bukan dari ininya, dari kesimpulannya lah. Ya, hasilnya yang diambil itu hasil penelitiannya. Misalnya kan skripsi nama mahasiswa tahun berapa, skripsinya di mana dengan judul apa. Adapun hasil penelitiannya adalah 1, 2, 3. Kesimpulannya aja diambil. Nah, misalnya diambilnya 3 skripsi. Nah, lalu di alinea kesimpulan alinea pembahasannya berdasarkan 3 skripsi di hasil penelitian skripsi di atas, bahwa peneliti menjadikan penelitian tersebut sebagai landasan teoritis atau landasan di dalam melakukan riset penelitian pada bab 3 di metodologi gitu. Namun ada kekhususan daripada penelitian yang mau dilakukan oleh peneliti ini yang berbeda dengan 3 penelitian yang di atas. Misalnya perbedaannya diletak di mana aja gitu kan. Artinya keterbaharuan penelitian yang kita lakukan yang berbeda dengan 3 penelitian sejenis di atas gitu. Nah, tetapi 3 penelitian yang relevan tersebut ya judulnya sama. Misalnya mau menerapkan hasil belajar menggunakan apa STAD. Nah, cari lagi skripsi yang kedua penerapan STAD juga untuk hasil belajar. Kemudian skripsi ketiga penerapan STAD juga untuk hasil belajar, untuk meningkatkan hasil belajar. Ya. Walaupun walaupun mata pelajarannya beda tidak masalah ya. Kalau bisa sih sama pendidikan Islam. Tapi ini ya, enggak apa-apa. Hasil belajar aja boleh, hasil belajar. Yang penting semuanya hasil belajar. Penerapan strateginya enggak mesti sama. Kalau perlu sih sama aja kan. Kalau ketemu PAI-nya sama, strategi yang diterapkan sama, kemudian untuk meningkatkan hasil belajarnya sama, itu bagus penelitian yang relevan seperti itu. Kalau ketemu, kalau nggak ketemu ya enggak apa-apa lah, yang ada berbeda-beda dikit. Bagaimana? Ya, kalau yang terbaru yang bagus, yang lama pun enggak apa-apa lah. Sebenarnya untuk jurnal atau apapun semuanya menggunakan yang terbaru, 5 tahun terakhir. Tapi kalau enggak ketemu ya enggak apa-apa. Itu kan pendapat orang ya. Kalau saya tuh suka tahun yang lama-lama. Karena tahun yang lama-lama itu asli, otentik ya enggak? Kalau yang udah tonton yang terbaru ini kan banyak dikutip, banyak yang hilang substansinya dan sebagainya. Hah? Gimana? Udah paham ya? Ya. Tapi Ibu, mau tanya Ibu. Mau tanya. Ya. Berarti ini yang ketika buat proposal itu yang Ibu tampilkan di tugas itu berarti sampai dengan bab 3 Ibu ya, kalau ngeliat dari yang Ibu tampilkan di penugasan di LMS itu ya Bu ya? Iya, sampai bab 3 aja. Kalau bab 4 itu ini apa ya? Bu? Kita tuh ada 5 bab. Ada 5 bab. Pertama apa? Bab 1 pendahuluan. Nah, bab ketiga, kedua kajian pustaka ya. Bab 2 ya, kajian pustaka. Bab 3-nya metode penelitian. Bab 4 paparan dan hasil penelitian. Yang kelima kesimpulan. Kesimpulan itu terdiri dari apa? Penutup. Bab 5 itu penutup ya, terdiri dari A kesimpulan, B saran. Kemudian terakhir daftar pustaka. Selanjutnya lampiran-lampiran. Nanti kalau PTK itu ketika di PPL nanti ya,
itu masukkan lampiran instrumen atau angket atau apa yang digunakan, kisi-kisi soal boleh, kemudian RPP dilampirkan, dokumentasi. Nah itu nanti di PPL-nya. Kalau yang sekarang ini cukup sampai bab 3 saja. Bagaimana Bapak Ibu? Ya? Coba. Ya, ya. Terus tadi upaya apa? Upaya meningkatkan apa yang ditingkatkan itu, Bapak? Apa yang ditingkatkan? Oh, ini penguasaan materi. Penguasaan materi ya. Nanti itunya apa? Pakai soal apa tesnya itu? Kalau untuk melihat enggak, cara untuk melihat ini keberhasilannya itu pakai apa? Ya, dari alat ujinya soal penguasaannya. Jangan penguasaan lah, hasil belajar aja. Iya, hasil belajar. Jadi kalau judul itu Pak harus jelas, nggak boleh yang yang mengandung unsur-unsur yang umum, harus fokus. Misalnya yang mau ditingkatkan tuh apa? Misalnya cara baca, atau mau meningkatkan hasil belajar, atau mau meningkatkan minat dan motivasi, atau mau meningkatkan sikap, atau meningkatkan keterampilan. Nah, itu harus bisa diukur dengan soal, memberikan soal, ataupun uji eksperimen gitu. Ya. Yang sederhana aja, pakai hasil belajar aja enak tuh. Tapi soalnya harus divalidasi ya, soalnya itu. Motivasi juga bisa ininya. Yang gimana? Udah op kita nih? Udah cukup? Udah? Ada pertanyaan lagi nak? Udah ya? Salat. Oke, kita tutup ya. Ya, baik, kita Baik Bu. ya mudah-mudahan kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Saya harapkan mahasiswa ini ya apa yang disampaikan, apa yang kita laksanakan saat Zoom ini itu tidak harus matching ya, harus sesuai dengan proposal yang nanti diajukan. Oke? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan sholat maghrib dulu ya. Ya, sama-sama. Ya Pak Surya jadi imam. Ayo, monggo kita sholat dulu bersama ya. Amin. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.